Mahkamah Konstitusi perbolehkan nyapres jika menjabat kepala daerah. Soal Gibran maju jadi cawapres dan putusan MK, begini jawaban Jokowi. Meriahnya Festival Indonesia-Jepang di Tokyo. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Putri Hanifah kembali menyapa Anda dalam program Kilas Nusantara Selasa 17 Oktober pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak 5 perkara permohonan perubahan batas usia minimal Capres-Cawapres. Meski demikian, 1 perkara dikabulkan, yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, meski berusia di bawah 40 tahun. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan terkait uji material pasal 169 huruf Q yang mengatur usia minimum Capres dan Cawapres pada Senin 16 Oktober. Sidang putusan dihadiri 9 hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman. Mahkamah Konstitusi menolak 5 perkara yang memohonkan perubahan usia minimal Capres-Cawapres, sedangkan 1 perkara lainnya dikabulkan sebagian. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi memutuskan batas usia minimum Capres-Cawapres tetap 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Berikut pernyataan PSI sebagai salah satu pemohon perkara. Kalau dari putusan MK yang sekarang justru terbuka peluang lebih besar ya bagi anak muda karena tidak ada batasan umur 35 tahun justru malah terlampaui ya. Tapi kembali lagi yang fokus utama dari beberapa permohonan ini kan sebenarnya terkait dengan kompetensi juga kan. Kalau tadi dibilang punya pengalaman sebagai kepala daerah. Jadi titik beratnya adalah kompetensi dari calon-calon muda ini, bukan dibatasi di usianya. Ada 7 permohonan yang diterima oleh MK terkait gugatan usia minimum Capres-Cawapres. 2 dari 7 permohonan diajukan oleh partai politik yaitu PSI dan Partai Garuda, 1 di antaranya diajukan oleh perwakilan pemimpin daerah, serta 4 permohonan sisanya diajukan secara perseorangan. 7 permohonan perkara ini meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengubah batas minimal Capres dan Cawapres. Ada laporan yang meminta mengubahnya menjadi 35 tahun, 21 tahun, 25 tahun, 30 tahun, hingga tetap 40 tahun, namun dengan menyertakan syarat berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Dari 7 permohonan, 1 diantaranya dicabut kembali, 5 ditolak, serta 1 perkara dikabulkan sebagian. Dengan menetapkan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, Mahkamah Konstitusi memberikan lampu hijau bagi Capres-Cawapres berusia di bawah 40 tahun namun berpengalaman memimpin satu wilayah untuk melenggang dalam kontestasi pemilu 2024. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Aloysius Lewokeda, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan mengenai putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Begitu pula isu pencalonan Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto. Berikut informasi selengkapnya. Baru saja menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak,
Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Selanjutnya ada informasi menarik dari negeri Sakura, Jepang. Karena terdapat Festival Indonesia Jepang 2023 yang kembali digelar dengan meriah di Yoyogi Park, Tokyo setelah sempat terhalang pandemi COVID-19. Festival Indonesia Jepang 2023 kembali digelar di Yoyogi Park, Tokyo selama 2 hari 14 hingga 15 Oktober setelah sempat terhalang pandemi COVID-19. Festival itu dibuka dengan pertunjukan rego serta penabuhan gong oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, dan dilanjutkan dengan penampilan Duta Persahabatan Indonesia-Jepang, Hiroaki Kato, dan vokalis Moka, Arina, yang melantunkan lagu Satu Hati. Satu Hati merupakan tema peringatan hubungan diplomatik dan persahabatan Indonesia-Jepang ke-65 tahun yang jatuh pada tahun ini. Kita akan melakukan evaluasi dan sekaligus untuk membentuk kepanitiaan yang bersifat tetap, yaitu berupa membentuk satu NPO, Non-Profit Organization, untuk Tokyo Indonesia Matsuri di Tokyo. Dan kalau ini temanya tahun ini memang difokuskan pada Indonesia-Jepang 65 tahun persahabatan. Ke depan kita juga akan tetap seperti itu, jadi Indonesia-Jepang Matsuri di Tokyo. Berbagai pertunjukan budaya ditampilkan, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Bali. Tidak hanya diikuti oleh diaspora Indonesia, tetapi juga oleh warga Jepang yang turut tampil bermain angklung, menari, hingga bermain gamelan serta menampilkan budayanya. Gerai-gerai kuliner khas Nusantara juga tersebar dan langsung disambut oleh pengunjung yang menyebabkan antrean mengular, mulai dari nasi padang, sate, hingga kopi gula aren kekinian. Saya pengen nikmati budaya di sini. Masakan Padangnya sangat enak sekali. Ya, sepertinya luar biasa. Saya pertama kali menonton gamelan dan harmoninya sangat bagus. Kemeriahan mulai terasa saat penonton diajak untuk menari Gemu Famiri bersama, dilanjutkan dengan Hiroaki Arina yang kembali tampil membawakan lagu-lagu dalam bahasa Jepang, di antaranya lagu Mungkin dan Laskar Pelangi. Semakin malam suasana semakin pecah saat grup Kolintang Pingkan Indonesia membawakan lagu dangdut rungkat yang dipopulerkan oleh Happy Asmara. Penonton pun tumpah ruah saat penampilan puncak penyanyi yang populer di tahun 90-an Ita Purnamasari bersama Dwiki Darmawan dan Quintet menggebrak panggung. Lagu Cintaku Padamu berhasil membawa penonton bernostalgia serta lagu koplo yang mengajak untuk berjoget bersama. Dari Tokyo, Jepang, Juwita Trisna Rahayu, Kantor Berita Antara, mewartakan. Usai sudah 3 informasi kami hadirkan untuk Anda siang ini. Kami akan kembali malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terus akses informasi lainnya yang terdapat pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan tentunya saluran 124 IndiHome dan UC TV kami. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.